Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam di tempat teman-teman berada. Oke, sekarang kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita melalui video. Di sini kita masuk ke bab yang ketujuh, yaitu termodinamika. Nah, di sini pertemuan yang pertama membahas usaha dan berbagai proses dalam termodinamika. Oke, ini kompetensi inti. Lalu juga ada kompetensi dasarnya 3.7, yaitu menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Lalu 4.7-nya membuat karya atau model penerapan hukum 1 dan 2 termodinamika, berikut presentasi makna fisisnya. Oke, di sini ada daftar isi. Kita masuk yang pertama, usaha dan berbagai proses dalam termodinamika. Oke, nah termodinamika ini adalah cabang dari fisika yang dibangun di atas hukum dasar dari kalor dan juga kerja atau usaha gitu. Jadi nanti pembahasannya tidak keluar dari dua ini, yaitu kalor dan juga kerja atau usaha. Nah, kalor ini adalah energi yang mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah karena adanya perbedaan suhu. Biasanya kita udah pelajari gitu ya, atau yang biasa kita kenal persamaannya Q sama dengan MC delta T gitu. Kita udah belajar di bab yang ke-6, suhu dan kalor, atau bab ke-5 ya, bab ke-5, suhu dan kalor. Kalau ke-6 itu teori kinetik gas ya. Nah, selanjutnya ada kerja, yaitu adalah perpindahan energi yang terjadi ketika suatu benda berpindah posisi yang diakibatkan oleh gaya. Nah, ini di semester atau di kelas 10 gitu ya, semester 2, kita udah belajar tentang kerja atau usaha. Nah, rumus umumnya itu W, dari kata work gitu ya, W sama dengan F dikali S, jadi gaya dan juga perpindahannya. Nah, dalam termodinamika, kumpulan objek yang menjadi fokus perhatian disebut sistem, sedangkan segala sesuatu di sekitarnya disebut lingkungan. Jadi ada dua kata nih yang mungkin nanti kita gunakan terus ya, yaitu sistem dan juga lingkungan. Jadi ini harus diingat-ingat nih. Nah, misalnya sistem dalam mesin mobil dapat berupa bensin yang terbakar. Nah, sedangkan lingkungan sekitarnya mencakup piston, sistem pembuangan, radiator, dan juga udara gitu ya. Nah, di sini ada gambar mesin gitu ya, ada gambar mesin yang ini piston nih. Ini kalau mesin mobil atau mesin motor ada piston, ini pistonnya gitu ya. Nah, jadi piston ini dia bergerak kalau ada api gitu. Nah, yang di dalam ini apinya nih, tadi kalau kita lihat di sini kan sistem dapat berupa bensin yang terbakar. Nah, jadi yang di dalam mesin itu sistemnya. Nah, kalau lingkungan itu, lingkungan sekitar mencakup piston, sistem pembuangan, dan radiator gitu ya. Radiator dan udara luar. Jadi ini yang dibakar ini dia sistemnya, terus piston, terus juga pembuangan. Di atas ini ada pembuangan, ada radiator, terus juga ada udara luar, itu termasuk lingkungan gitu. Nah, kita lanjut di sini, sistem dan lingkungan dipisahkan oleh semacam dinding. Dinding yang memungkinkan kalor mengalir disebut dinding diatermal. Nah, jadi sistem dan lingkungan dipisahkan oleh semacam dinding. Nah, dinding yang memungkinkan kalor mengalir disebut dinding diatermal. Nah, dinding isolasi sempurna yang tidak memungkinkan kalor mengalir antara sistem dan lingkungannya dikenal sebagai dinding adiabatik. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, jadi misalkan
Di sini gambar yang pertama dia thermal. Kalau dia thermal itu di sini katanya yang memungkinkan kalor mengalir gitu ya. Jadi ini kalau di sini ada kalor gitu ya. Yang merah-merah ini tandanya dia kalornya bisa masuk atau bisa keluar gitu, bisa masuk dari lingkungan bisa keluar. Nah, kalau yang adiabatik ini dia tidak memungkinkan kalor mengalir antara sistem dan lingkungannya. Jadi dari sistemnya, nah ini harusnya kurang ya gambarnya gitu ya. Dari kalor dari sistem nggak bisa keluar, kalor dari lingkungan, dari luar sini, dari lingkungan nggak bisa ke dalam. Kalau yang dia thermal, dia bisa bolak-balik gitu ya, bisa dari dalam keluar atau keluar dari dalam atau dua-duanya gitu. Di sini ada kata kunci, eh, ini gini ya, A itu, pokoknya kalau ada A itu kan adiabatik ya, berarti tidak bisa ada aliran kalor gitu ya. Ada adiabatik gitu ya. Nah, misalkan contohnya kayak termos, termos itu didesain biar dia adiabatik gitu ya, dinding adiabatik meskipun nggak 100% adiabatik, karena kalau kita taruh air panas gitu ya di termos, dia bisa bertahan beberapa lama gitu ya, tapi tidak selamanya gitu. Jadi dia mendekati atau dimodelkan adiabatik gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa berusaha semaksimal mungkin kalornya itu nggak ada perpindahan kalor dari lingkungan ataupun dari sistem. Nah, sekarang kita masuk hukum ke nol termodinamika. Hukum ke nol termodinamika ini berkaitan dengan konsep kesetimbangan, kesetimbangan termal. Nah, dua sistem dikatakan berada dalam kesetimbangan termal jika tidak ada aliran panas di antara sistem tersebut ketika keduanya dihubungkan secara termal. Nah, jadi nanti misalkan ada sistem satu, sistem dua. Nah, kalau kita hubungkan gitu ya, kita hubungkan, nanti dia tidak ada aliran panas gitu ya. Kalau udah terjadi kesetimbangan, dia tidak ada aliran panas gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini kita lihat T1 lebih besar dari T2. Nah, di sini warnanya merah gitu ya, kayaknya lebih panas gitu ya dari sistem yang dua. Nah, jadi kalor itu kan dia mengalir dari suhu yang lebih tinggi dari T1 nih lebih tinggi ke T2. Nah, kalau kita lihat, nah, sekarang karena kalornya itu udah rata gitu ya, udah mengalir dari yang suhu tinggi ke suhu 2. Nah, jadi dari sistem satu ke sistem 2, jadi T1 sama dengan T2. Tuh. Jadi tadi kan ada, ini ya, kita lihat yang pertama sistem satu suhunya lebih tinggi, nah dihubungkan, kita hubungkan ke sistem 2, itu misalkan ini pakai logam gitu ya, ini pakai logam ke sistem 2. Nah, sekarang antara sistem satu penghubungnya dan juga sistem 2 suhunya sama. Nah, ini udah nggak ada, sudah tidak ada aliran kalor gitu ya. Kalau suhunya sama, tidak ada aliran kalor. Nah, ini dinamakan kesetimbangan termal. Nah, dalam kesetimbangan tidak ada aliran kalor gitu ya. Karena kedua sistem memiliki suhu yang sama. Jadi kita melihat bahwa suhu adalah indikator kesetimbangan termal. Nah, ini kita catat gitu ya. Suhu merupakan indikator kesetimbangan termal. Dalam arti bahwa tidak ada aliran kalor antara dua sistem. Nah, jadi sistem satu, sistem 2 ini nggak ada aliran kalor kalau dia suhunya sama. Dalam kontak termal yang memiliki suhu yang sama gitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini ada 3 sistem gitu ya. Nah, jadi ada sistem pertama itu yang A, yang ini sistem satu atau sistem A, sistem satu gitu ya. Yang B ini sistem kedua, sistem 2. Nah, termometer ini
termometer ini sistem 3. Sistem 3. Kita lihat di sini dua sistem A dan B secara individual dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga termometer juga berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Nah, gini, jadi kalau di sini ada sistem A gitu ya, kan di sini ada sistem A, itu kita hubungkan dengan sistem ketiga, sistem satu atau yang A ini kita hubungkan ke termometer sistem ketiga. Nah, jadi termometernya kan naik gitu ya, naik suhunya. Awalnya gini misalkan, ini termometernya, gitu ya. Awalnya di suhunya sini nih misalkan, sebelum dimasukin gitu ya. Ketika dimasukin dia naik gitu, udah naik di sini. Nah di sini, nah dia nggak bergerak lagi. Nah berarti di sini udah timbang gitu ya, udah thermal atau kalornya udah sama gitu antara sistem A dengan termometer gitu. Jadi pas awalnya itu masih di bawah atau di atas gitu ya, tergantung mana yang lebih tinggi suhunya. Nah, ketika dia dimasukin, nah dia bergerak nih termometernya, naik atau turun gitu ya, sampai berhenti. Nah, itu udah nggak ada perubahan atau tidak ada aliran kalor lagi. Jadi itu udah setimbang antara A sama B itu udah setimbang. Nah, yang B antara A sama termometer udah setimbang. Yang B sekarang juga sama. Yang B ini dimasukin termometer, nah dia nanti antara naik sama turun gitu ya. Nah, nanti setimbang gitu ya. Udah berhenti, namanya itu udah keadaan setimbang. Nah, di sini dua sistem A dan B secara individual dalam kesetimbangan thermal dengan sistem ketiga termometer juga berada dalam kesetimbangan thermal satu sama lain A dan B. Nah, di sini kan kalau tadi ada gambar gini ya, sebelum ini ada animasi, ini dihubungkan gitu ya. Sistem satu sama sistem 2 dia awalnya sistem satu kan lebih tinggi ya suhunya, sistem 2 lebih rendah. Nah, ketika dihubungkan, terus nggak ada perubahan kalor lagi nih, atau nggak ada aliran kalor lagi gitu. Nah, jadi itu namanya setimbang. Nah, kalau di sini sistem A sama sistem B ini nggak dihubungkan antara keduanya, tapi dihubungkan ke sistem ketiga, yaitu termometer gitu. Nah, di sini kenapa bisa kita lihat kita tulis kesetimbangan thermal satu sama lain. Jadi A ini A dan B ini eh, setimbang gitu ya, memiliki kesetimbangan thermal. Nah, tapi kenapa nggak dihubungkan gitu ya, nggak dihubungkan tapi dia kesetimbangan thermal atau berada dalam kesetimbangan thermal. Nah, kita lihat di sini ada same temperature gitu. Jadi sistem ketiga ini dia bisa ngasih tahu nih apakah sistem A dan B ini setimbang atau enggak nih. Nah, jadi kalau kita lihat di sini misalkan suhunya 300 Kelvin gitu atau berapa gitu ya. 300 Kelvin. Nah, di sini juga 300 Kelvin karena di sini katanya same temperatur gitu ya. Nah, berarti temperatur A ini sama dengan juga di temperatur B, maka dibilang keseimbangan thermal. Nah, kalau kita lihat di slide sebelumnya, nah di sini suhu yang sama gitu ya. Kata kuncinya yaitu eh, suhu yang sama gitu ya, memiliki suhu yang sama. Itu diasumsikan atau dikatakan bahwa dia memiliki keseimbangan thermal. Nah, kalau misalkan yang A ini 200, nah yang B ini 300. Nah, itu karena suhunya beda di sini, dia A dan B itu tidak setimbang ya, tidak dalam kesetimbangan thermal. Nah, kita lanjut. Karena kita masuk ke proses termodinamika, proses dalam termodinamika. Yang pertama ada proses isothermal gitu ya. Nah, proses isothermal ini berarti perubahan keadaan suatu sistem pada suhu tetap gitu ya, thermal
Ini thermal, suhu. ISO itu bisa diartikan tetap ya atau tidak berubah. Nah, ini persamaan gas ideal gitu ya, persamaan gas ideal. Nah, karena N, R, dan T-nya konstan, thermalnya konstan atau suhunya tetap gitu ya, maka jadi PV sama dengan konstan. Ini konstan ya. N, N itu kan jumlah mol, ini eh, konstanta gas ideal, yang T ini suhunya gitu ya. Karena suhunya tetap, jadi konstan. Nah, maka P1 kali P1, P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Nah, ini rumus isothermal, atau kita sebut dengan hukum Boyle. Ini juga ada kita pelajari di bab 6 gitu ya. Di bab 6. Ini yang pakai PET ya. Ini yang pakai PET, yang tugas. Nah, ini keterangannya P itu tekanan, Pascal, V volume, meter kubik, N itu jumlah mol, R itu konstanta gas ideal 8,314 Joule per mol Kelvin, T-nya itu suhu. Nah, ini grafiknya gitu ya. Grafiknya dari tekanan dan juga volume. P1, hubungan tekanan sama volume. Ya, karena T-nya konstan gitu ya. Konstan. Nah, kita lanjut. Yang kedua itu proses isokorik. Nah, iso itu tadi tetap, korik itu volume gitu ya. Ini gas ideal lagi. Nah, karena sekarang gantian P-nya yang konstan, maka P per T sama dengan konstan. Nah, ini kan P-nya pindah ke sana gitu ya. Jadi, P sama dengan NR per V, T-nya pindah ke bawah, T sama dengan konstan. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, ini rumus isokorik, atau kita kenal hukum Gay-Lussac. Ini keterangannya. Nah, di sini juga ada grafiknya. Nah, sekarang di sini yang berubah itu T-nya ya, karena P-nya konstan atau isokorik. Kita lanjut yang ketiga, isobarik. Iso itu tetap, barik itu bar gitu ya, bar tekanan gitu ya. Nah, ini gas ideal. Ini harus dihafal gitu ya rumusnya. Karena dari 3 proses ini ada terus, dari 4 proses nanti. Karena N, R, dan P, sekarang P-nya yang konstan, maka P per T sama dengan konstan. Nah, ini pindah ya. P sama dengan N, R, P, P-nya pindah ke sini. Oke, jadi ini konstan P per T. Nah, jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini rumus isobarik atau hukum Charles. Nah, ini keterangan. Nah, ini ada grafiknya gitu ya. Hubungan volume dan juga temperatur. Kalau yang tadi isokorik P ya, tekanan. Kalau ini volume. Oke, nah sekarang proses adiabatik. Nah, proses adiabatik, A itu tidak ada, diabatik pertukaran kalor gitu. Kondisi tidak ada pertukaran kalor antara sistem dan dengan lingkungan gitu. Kayak yang tadi di depan, ini rumus gas ideal untuk proses adiabatik persamaannya PV, di sini ada gamma sama dengan konstan gitu ya. Jadi P1 gamma sama dengan P2 gamma. Nah, dengan PNR P per V dari sini ya. Ini dari sini. Dari sini P sama dengan NR P, V-nya pindah ke bawah. V-nya pindah ke bawah. Oke. Nah, di sini P-nya kita ganti. Nah, ini dimasukin ke sini
sama ke sini. Jadinya ini. Oke. Terus dicoret NR-nya ada di kanan kiri coret. Terus jadi yang sisa T1 sama T1. Nah, di sini T2 sama T2. Nah, kalau gini misalkan eh, A pangkat 3 gitu ya per A. Nah, jadinya A3 dikurangi 1 gitu ya. Di sini ada pangkat 1 nih. Ini kan gamma, P1 gamma gitu ya, dibagi P1. Nah, jadi di sini P1 pangkat 1. Gitu ya, ada pangkat 1-nya. Jadi sama aja kayak gini. P1 gamma dikurangin 1. Gitu. Nah, ini T1 taruh sini. Yang ini juga T2 taruh. Di sini kan ada ini ya, hubungan ini. Jadi gamma min 1. Gitu. Kalau dibagi itu dikurang pangkat. Nah, ini jadinya. T1 V1 gamma min 1, T2 V2 gamma min 1. Nah, ini keterangannya. Nah, ini grafiknya. Grafik adiabatik lebih curam dari yang isobarik. Kita lanjut di sini usaha pada proses termodinamika. Nah, di sini proses isobarik. Nah, kalau kita lihat atau kita tinjau ulang gitu ya. Misalkan di sini kita punya misalkan kita dorong, kita kasih gaya gitu ya. Gaya dia bergerak gitu ya, sepanjang S gitu. Nah, jadi W sama dengan F dikali S gitu ya. Nah, kalau dia nggak bergerak, nah berarti kan 0 ya. Berarti W-nya sama dengan 0 gitu. Atau gayanya nggak ada gayanya. Nah, berarti usahanya tidak ada sama 0 juga ya. Kalau nggak ada gayanya atau nggak ada perpindahannya gitu. S itu perpindahan. Nah, kita lihat di sini W sama dengan F kali S. Nah, dari rumus usaha yang kita atau rumus kerja gitu ya, yang kita pelajari di kelas 10 gitu, semester 2. Nah, di sini F-nya itu P dikali A. Nah, dari sini ya, F P dikali A. Kan P itu tekanan sama dengan besarnya gaya per luas permukaan kan. Nah, berarti F-nya itu berapa nih? F sama dengan A-nya naik ke atas, P dikali A. Gitu ya, P dikali A. Ini S-nya. Nah, terus di sini A dikali S itu, jadi A dikali S sama dengan volume gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya ini, silinder gitu ya, kan luas permukaan ini, luas permukaan A dikali tinggi. Nah, kalau dibangun ruang, A dikali tinggi itu volume gitu. Atau misalkan eh, kubus gitu ya, atau balok gitu ya. Balok alas dikali tinggi, jadinya volume. Nah, di sini tingginya itu ini ya, tingginya itu S atau perpindahannya. Nah, jadi A dikali S itu sama dengan volume, gitu ya, sama dengan volume. Nah, volumenya itu volume akhir dikurangi volume awal atau delta V gitu ya. Eh, ya, volumenya itu delta delta V. Jadi akhirnya ini volume akhir dikurangi volume awal. Nah, ini rumus isobarik gitu ya. Karena tekanan tetap yang berubah volumenya. Nah, ini tadi kan rumusnya ini. Nah, kalau di sini dia eh, volume akhirnya itu di sini saya tulis dulu P
F itu final volume, ya, final volume atau volume akhir, volume akhir gitu, akhir. Kalau VI inisial volume. Makanya kalau inisial, nama inisial itu huruf depan gitu ya, awalnya. Nah, volume atau awal. Nah, jadi kalau volume akhirnya itu lebih besar dari volume awal, maka dia kan dimasukin nih. Kalau dia misalkan 2 dikurangin 1, positif kan? Positif. Nah, di sini positif. Nah, sekarang kalau akhirnya, volume akhirnya itu lebih kecil. Misalkan di sini 1 dikurangin 2 gitu ya, dari rumus ini. Berarti minus kan? Nah, berarti sini taruh minus nih. Gitu. Nah, kalau lihat dari gambar, di sini kan PI lebih pendek nih, lebih di bawah kan. Nah, P, PI, PI atau PF gitu ya, PF, PF ini di sini lebih tinggi gitu. Jadi volumenya lebih besar. Nah, di sini positif, berarti dia W-nya positif. Gitu. Nah, di sini ada keterangan nih, jika PF lebih besar dari VI, artinya sistem melakukan kerja. Sistem itu kan ini ya, gas-gas di dalam ini, nah, dia mendorong apa? Mendorong ininya, lempengan besi ini yang biru-biru nih. Nah, jadi sistemnya itu melakukan kerja gitu. Dia melakukan kerja, ngedorong ini kerjanya, ngedorong lempengan biru-biru ini melakukan kerja gitu. Nah, kalau dia VF-nya lebih kecil dari VI-nya, artinya sistem dikenakan kerja gitu ya. Jadi ditekan. Nah, misalkan ini gambar awalnya itu yang ini nih, yang kanan. Tapi di sini VI. Nah, di sini VF. Ini misalkan ya. Nah, ini gambar satu, yang ini gambar kedua. Nah, jadi ditekan gitu ya, ditekan. Nah, itu berarti sistem ini kena kerja dari misalnya kita tekan pakai batu nih. Ini ke bawah gitu ya. Jadi ke bawah. Nah, berarti kena kerja dari batunya gitu. Dikenakan kerja. Oke, kita lanjut. Yang kedua, proses isokorik. Nah, karena keadaan isokorik atau volume tetap, tidak ada perubahan volume atau delta V sama dengan 0. Kan tadi rumusnya P, W sama dengan P delta V gitu ya. Nah, kita lihat dari sini. Nah, W sama dengan P delta V. P, W sama dengan P delta V. Nah, delta V karena isokorik, apa tadi? Iso itu tetap, korik itu volume. Volume tetap. Tetap. Ya. Jadi, tidak ada perubahan volume. Karena tidak ada perubahan volume, delta V sama dengan 0. Maka W-nya sama dengan 0. Ya, sekarang isotermal. Nah, pada keadaan isotermal atau suhu tetap, tekanannya berubah. Maka persamaan kerjanya untuk perubahan kecil menjadi gini. Ada namanya, kita bisa bilang ini ya, misalkan delta W gitu sama dengan del P delta V. Nah, ini artinya ada perubahan besar gitu. Misalkan delta V kayak tadi, misalkan ini wadah gitu ya. Ini V1 misalkan V1, ini anggap sebentar. Nah, misalkan ditekan ya, ditekan gini, lempengannya ini. Sini V2 lebih kecil berarti ya. Jadi V1 lebih besar dari V2. Nah, ini kita bilangnya delta P gitu ya. Kenapa? Karena perubahannya besar gitu. Ini ada perubahan besar. Nah, kalau pakai D ini, pakai D gitu. Nah, di sini perbedaannya gini. Kalau dia pakai D, kalau dia pakai D, dia perubahannya
cuman kecil, gitu ya, kecil banget sini. Dia dia cuman kecil, gitu ya, kecil banget. Jadi kita anggapnya dv gitu, atau perubahan yang sangat kecil, gitu ya, perubahan sekecil-kecilnya. Nah, itu kita bilangnya pakai D. Nah, kalau besar perubahannya pakai delta, gitu ya. Hmm. Kerja totalnya dapat diperoleh dengan melakukan integral. Kan untuk kita kenal ada sigma, ada juga integral. Nah, ini sama nih. Fungsinya buat nambah-nambahin. Nah, kalau integral ini lebih apa ya? Lebih mulus gitu ya. Pertambahannya digunakan untuk eh, menambahkan komponen D ini. Nah, jadi gini, integral ini kedua sisinya harus kita kasih integral gitu ya. Kasih integral dw sama integral pdv. Nah, tadi kan dp ini kan kecil banget ya, perubahan kecil. Nah, kita integralin, jadi yang perubahan kecil banget, sangat kecil gitu ya, kita integralin atau kita tambah-tambahin gitu ya. Jadi misalkan sekecil ini, set gitu ya, anggaplah ini kita dv, itu perubahannya. Nah, ini ditambah-tambahin terus, sangat kecil gitu ya. Jadi nanti segini misalnya perubahannya. Nah, ini integral. Kalau kecil ini dv, sebesar ini integral dv gitu ya. Jadi nanti v hasilnya. Nah, dengan p sama dengan nRT per v. Nah, ini dari PV nRT ya. Jangan lupa nih, PV sama dengan nRT. Jadi p-nya pindah ke bawah gitu ya. Jadi ini. Nah, ini kita masukin p-nya, kita ubah ini gitu ya. Jadi nRT per v dv. Nah, karena nRT itu konstan, nggak berubah dia. Nah, di sini yang berubah itu cuman yang belakangnya ini. Jadi kalau integral itu ada pasti belakangnya d apa gitu, x misalkan. Nah, berarti yang di sini yang x yang berubah gitu. Yang belakang ini. Berarti yang nggak ada v-nya, ini nggak ada v-nya, bisa ke depan atau keluar integral gitu. Nah, jadi integral dw, nRT-nya ini keluar, jadi tinggal 1 per v dv. Nah, batasnya PI dari volume awal ke volume akhir. Jadi misalkan tadi volume awalnya segini ke volume akhir, gitu. Atau lebih besar juga nggak apa-apa, misalkan ke sini, ya, lebih besar. Ini saya dulu. Lebih besar atau lebih kecil nggak apa-apa, nanti tinggal negatif gitu ya. Ini VF, ini VI, gitu. Nah, kan tadi kalau DV itu kecil gini, ini DV, EDV gitu. Nah, kalau segini, berarti peluang segini itu V. Nah, dari VI sampai VF. Nah, kita nambah-nambahin itu, nambahin seper V sebanyak dari VI ke VF. Gitu. Jadi kita tambahin, ini sekecil ini kita tambahin terus, set, 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 gitu. Sampai dari VI ke VF. Gitu. Seper F, namanya seper F. Nah, ini seper integral ini, bentuk integral ini yang biru, hasilnya ln P. Nah, kalau ada seper V ininya ln P. Ln, ya P, ln P. Oke. Nah, ini integral dw jadinya W aja gitu. Ini seper V. Nah, batas atasnya PF min PI. Nah, ini masukin ke sini nih. Masukin atas, kurangi bawah. Nah, jadi kayak gini. Atas, ini atas, kurangi bawah gitu. Nah, jadi bentuk len kalau perkurangan gini bisa diubah ke pembagian. Jadi
ln PE per PI. Gitu. Ini kalau pengurangan gini, jadinya pembagian. Nah, ini rumus usaha untuk proses isotermal. Gitu ya. Nah, jadi kita tadi udah bahas, gitu ya, udah bahas eh, pengertian dari termodinamika, terus kerja, gitu ya, usaha kerja, sistem, lingkungan, terus proses-prosesnya ada 4 ya, ada isobarik, isokorik, isotermal, isobarik. Nah, terus juga kita bahas usaha pada proses termodinamika, ada proses isobarik, isokorik, dan juga isotermal. Oh, yang tadi yang proses termodinamika itu isobarik, isokorik, isotermal sama adiabatik gitu ya. Nah, kalau yang usahanya ini ada 3, proses isobarik, isokorik, dan isotermal. Oke, sekian untuk pertemuan yang pertama terkait usaha dan berbagai proses dalam termodinamika. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.